Anak itu menatap dingin pada dokter psikolog, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya terus menggambar. Dokter baru saja ingin berbicara. Anak itu mengganggunya. Aku bisa mengontrol masa depan. Dokter bertanya. Tanyakan apa yang dia kontrol. Namun anak itu menatap dokter dengan kejam. Kamu. Dokter jelas tidak percaya. Dia tidak dianggap serius kata-kata anak itu. Tapi saat itu juga, terjadi hal yang aneh. Malam itu, dia pulang kerja dengan mobil. Saat mobil masuk ke terowongan, ada kecelakaan lalu lintas di dalamnya. Sangat macet di dalam terowongan. Orang-orang di dalam mobil sedang sekarat. Dia sangat terkejut. Kedua tangan bergemetar. Keesokan hari, dia menemukan gambar yang ditinggalkan oleh anak itu. Salah satu gambarnya, sama persis dengan situasi kecelakaan mobil kemarin. Dan ada babi dalam gambar tersebut. Dia bergemetar sambil menyaksikan semuanya. Dokter psikolog sangat tidak percaya. Babi ini, bukankah itu adalah dirinya saat itu? Saat anak itu datang untuk menemui dokter lagi. Dokter mengambil gambar, dan bertanya bagaimana anak itu bisa mengetahuinya. Anak itu sambil menggambar, sambil menjelaskan adegan kecelakaan mobil kemarin secara rinci. Dokter tiba-tiba merasa seram. Dia bertanya apakah dia melihat itu di berita. Anak itu menjawab dengan tenang. Aku yang melakukannya. Jika bukan saya, kamu tidak akan ada di sini. Dokter menunjukkan tatapan yang bingung. Anak itu memberitahunya, akan ada pistol di lacimu. Dokter melihat ke belakang. Ini pasti tidak mungkin. Ada pistol atau tidak, bagaimana bisa aku tidak tahu? Untuk mengetahui kondisi anak itu, dokter melihat riwayat kasusnya. Yang aneh adalah, semua dokter sebelumnya memiliki diagnosis yang berbeda. Salah satu dari mereka mengatakan demikian. Semua yang dia gambar adalah nyata. Dokter merasa semakin aneh. Dia teringat ramalan anak itu hari ini. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk membuka laci. Benar saja ada pistol di dalamnya. Dia tiba-tiba tertegun. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ini hanya lelucon anak itu? Saat itu juga, telepon di kantor berdering, dan orang yang menelepon, sepertinya sudah memprediksi apa yang terjadi pada dokter. Kau harus membunuhnya. Jika tidak, dia akan menyiksamu sampai gila. Dokter yang panik bertanya kepada kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit terpaksa memberitahunya. Orang yang menelponnya adalah mantan dokter yang bertanggung jawab atas anak itu. Belum lama ini, dokter itu naik ke atap dengan bensin. Perilakunya mulai menjadi tidak normal. Dia menuangkan bensin pada tubuh sendiri. Kemudian menyalakan api sendiri. Dia bermaksud untuk bunuh diri. Keluar dari kepalaku. Api terjatuh di atas lantai. Api menyebar dengan cepat. Untungnya, dia tidak mati. Tapi secara fisik dia mengalami trauma mental. Semakin banyak keanehan tentang anak itu. Wanita itu kembali ke kantor. Kemudian membuka satu persatu gambar anak itu. Lukisan ini sangat mirip dengan kenyataan. Seperti gambar ini tentang suara. Ada suara-suara aneh di kantornya. Apakah benar anak itu bisa mengontrol masa depan? Saat melihat gambar lain, dia tiba-tiba menemukan pembunuhan lain yang tersembunyi dalam lukisan anak itu. Wanita itu menemukan buku di ruang rawat. Dia teringat lukisan yang dilukis anak itu. Di atasnya tertulis nama yang sama persis dengan nama di atas buku. Dan di dalam lukisan, adalah seorang pria yang mati karena lompat dari gedung. Wanita itu bergegas ke atas. Dia mencoba menyelamatkan pria yang ingin melompat. Tapi ini sudah terlambat. Tidak. Wanita itu ketakutan. Pria ini adalah mantan dokter anak itu. Ketika wanita itu datang ke rumah sakit, dan bertanya padanya tentang kondisi anak itu, dia menemukan dokter itu, juga mengalami hal aneh yang sama. Pada akhirnya, dia terpaksa memilih membakar diri sendiri. Dia hanya bisa terus mengingatkannya. Ingat pada kenyataannya. Tapi dokter meminta agar wanita itu membunuh anak itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia berlari ke atap gedung. Kali ini ia berhasil bunuh diri. Kematian dokter itu membuat wanita itu harus percaya. Lukisan anak itu adalah benar. Dia menemui anak itu, dan bertanya mengapa dia melukis kecelakaan dan bencana. Anak itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia bertanya, apakah Anda takut? Pistol itu. Baik, aku melihat ke dalam laci. Tapi aku tidak menemukan apapun. Wanita itu berbohong. Anak itu mengambil buku gambarnya. Dan kali ini ia melukis seorang pria yang tenggelam ke dalam air. Kemudian, anak itu menuliskan nama pria itu. Kieran. Apakah dia berenang? Tidak. Dia tidak bisa berenang. Bukankah dia akan selamat? Ya. Wanita itu tampak tetap tenang. Tapi saat anak itu pergi,
Dia bergegas ke dermaga. Rupanya, temannya juga bernama Kieran. Awalnya mereka berjanji untuk bertemu di dermaga malam ini. Tapi dia tidak melihatnya. Wanita itu menelpon telepon temannya. Tapi telepon tidak aktif. Tidak ada cara lain. Dia terpaksa pulang rumah dan menunggu panggilan telepon temannya. Tapi di saat itu, dia melihat sebuah berita. Dalam bencana banjir, ada 2.500 orang yang tewas. Dia mencari lukisan anak itu. Di salah satu lukisannya, tertulis sebuah angka, 25. Wanita itu sangat terkejut. Dia merasa sangat aneh. Dia segera bergegas ke dermaga. Tapi telepon teman tidak aktif sama sekali. Wanita itu terpaksa meninggal pesan dan memberitahunya agar tidak pergi melaut. Dia mengetuk kapal pesiar temannya dengan kuat, tapi tidak ada yang respon. Jadi dia melepaskan tali kapal pesiar agar perahu terlepas. Dalam hatinya berpikir, selama tidak ada kapal pesiar, temannya tidak bisa pergi melaut, sehingga dia dapat mencegah tragedi itu terjadi. Wanita itu bernapas lega, kemudian ia terus melihat lukisan anak itu di dalam mobil. Saat itu dia melihat sebuah lukisan kapal yang berisi seorang pria yang sedang tidur, perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Waduh, temannya sedang di dalam kapal pesiar yang baru saja dia lepaskan. Dirinya yang ingin menyelamatkannya, tak disangka malah mencelakainya. Semua ramalan dalam lukisan itu menjadi kenyataan. Wanita itu datang ke dermaga dalam ketakutan. Di sana ada seorang pria tanpa wajah yang sedang memancing. Di atas terumbung karang, penuh dengan bangkai kapal pesiar yang hancur. Tim penyelamat juga sedang mencari mayat temannya. Wanita itu tidak banyak berpikir. Dia langsung pergi ke rumah anak itu. Kemudian membawanya dengan paksa. Dia membawa anak itu ke pabrik yang sudah kosong. Di luar adalah polisi yang mengepung dirinya. Wanita itu telah dipaksa hingga kehilangan pikirannya. Aku hanya anak kecil. Jika Anda menembak, semuanya akan hilang. Dia perlahan-lahan mengangkat pistolnya. Adegan ini sama persis seperti babi yang bunuh diri di dalam lukisan anak itu. Rupanya hingga saat ini, dia terus hidup di dalam lukisan anak itu. Saat wanita itu terbangun lagi, yang duduk di sampingnya adalah suaminya yang sudah meninggal. Rupanya beberapa tahun yang lalu, dia mengalami kecelakaan mobil saat keluar bersama suaminya. Suaminya meninggal secara tragis. Untuk melupakan rasa sakit, dia datang ke kota baru dan bekerja sebagai dokter psikolog di sebuah rumah sakit. Dan dia menerima anak yang bersikap aneh ini. Sejak saat itu, wanita itu terus menderita, dan sekarang wanita itu baru sadar. Suaminya tidak mati dalam kecelakaan mobil. Sebaliknya, dia yang terluka. Dia berangsur-angsur pulih. Semuanya tampaknya kembali ke semula. Dan semua hal yang berkaitan dengan anak ini, seperti mimpi saat dia mengalami koma. Tapi wanita itu tidak bisa percaya, karena mimpi ini begitu nyata. Dia mencurigai bahwa dia telah melalui ruang paralel waktu. Jadi dia mengambil telepon, dan menelpon nomor teman baiknya. Tapi orang di telepon yang bernama Kieran, tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang dilalui wanita dan anak itu, masih teringat dengan jelas. Dia mengemasi tasnya pada malam hari, dan pergi ke rumah sakit tempat dulu dia bekerja. Dan di dalam mimpi, rekan yang bekerja bersamanya, tidak mengenalnya sama sekali. Dan dokter bunuh diri dengan melompat dari bangun tinggi, juga tidak terluka sama sekali. Tapi meskipun demikian, wanita itu masih curiga. Segala sesuatu dalam mimpi itu adalah nyata. Wanita itu memutuskan untuk menyelidiki kebenaran. Dia datang ke ruang arsip. Ada arsip di atas lantai. Saat dia akan membuka arsip itu, anak itu keluar dari kegelapan. Dia memberitahu kepadanya, semua ini adalah ujian untuknya. Ini seperti kucing Schrödinger. Jika wanita itu tidak ingin tahu untuk melihat lukisan-lukisan, semua ini tidak akan terjadi. Tapi wanita itu terus mencoba untuk membuktikan masa lalu. Karena dia menelepon telepon temannya di tengah malam, menyebabkan temannya yang setengah sadar mati karena jatuh dari tangga. Semua tragedi ini, dikarenakan oleh rasa ingin tahu wanita itu. Anak itu terakhir kali memberikan kesempatan pada wanita itu. Arsip di depan kamu, buka atau tidak, terserah padamu. Tidakkah kau ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Wanita itu melihat buku arsip itu. Akhirnya, dia tidak bisa tahan dan tetap membukanya. Dalamnya semuanya adalah kertas putih. Dan di bagian bawah, ada pistol dan lukisan yang tersembunyi. Sementara itu, hal-hal buruk terjadi. Dia mendapatkan telepon. Penelpon mengatakan bahwa baru saja terjadi badai. Suaminya meninggal karena tertimpa atap yang jatuh. Dan lukisan di tangan wanita itu adalah adegan di mana suami tertimpa hingga mati. Wanita yang mengetahui kebenaran itu sangat sedih. Dan anak itu juga menghilang.
Tolong lepaskan aku. Saat dia terbangun lagi, dia menemukan dirinya di rumah sakit jiwa. Anak itu berdiri di sudut dan menatap dirinya. Saat itulah wanita itu baru sadar. Kau membutuhkan aku. Ini bukan tentangku, ini tentangmu. Wanita itu akhirnya mengerti. Semua yang dilaluinya adalah palsu. Anak itu juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan masa depan. Dia sebenarnya tinggal di keluarga yang bahagia. Tapi kecelakaan mobil merenggut nyawa ayahnya. Ibunya juga tidak tahan dengan kesedihan dan memilih bunuh diri. Sejak itu, anak itu menutup dirinya, dan menolak untuk berbicara dengan siapapun. Untuk melarikan diri dari rasa takut, dia membayangkan sebuah dunia sendiri. Dan wanita itu, juga selalu ada di dunia fantasi anak itu. Akhir ceritanya, wanita itu mengetahui kebenaran, kemudian menenangkan penguasa dunia fiksi ini. Anak itu akhirnya membuka hatinya dan berdamai dengan diri sendiri. Dalam cerita ini, anak itu dan wanita itu memiliki banyak kesamaan. Misalnya, mereka telah kehilangan kerabat terdekat mereka. Keduanya tenggelam dalam kesedihan, dan tidak bisa keluar dari sana. Dan artinya adalah untuk memberitahu kita semua. Hanya dengan belajar menghadapi dan menerima, maka kehidupan tidak akan seperti boneka, dipengaruhi oleh rasa sakit di masa lalu.